Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin SNBT gitu ya, series SNBT 2026. Di season ketiga ini kita mulai lagi dengan apa? Kemampuan penalaran umum. Jadi langsung saja ke soal nomor 1 ya, di part 1 ini di season 3 ini. Hana, tool, sit. Nah, nomor 1 ini kita udah disambut dengan diagram nih gitu ya. Kita lihat pertanyaannya adalah pelari A berlari dengan kecepatan paling rendah. Jadi pelari A, berarti kita hanya lihat apa? Biru, yang biru saja, yang biru-biru aja. Jadi mana nih yang kecepatannya paling rendah? Paling lama gitu. Kita lihat perbandingkan dengan jarak dan juga waktunya. Kita lihat di sini dapati waktu ini. Ya, dapati waktu yang paling banyak itu antara ITEP ya. Gimana cara bilangnya? ITEP 4 dan ITEP 5. Tapi kita lihat di sini. Jarak waktunya itu segini doang. Sedangkan ya, jarak lintasannya itu satu satuan gitu ya kan. Menurut kalian mana yang paling lambat? D. Kalian bisa pastikan dengan menghitung ini ya. Sorry. Kalian bisa pastikan dengan menghitung 8/52 dengan 9/56. Gue coba bantu hitung di sini ya. 52/8 itu adalah 0,152 dan 56 itu per 9 adalah 0,160. Kelihatan yang paling kecil meskipun jaraknya cuma 0,008 gitu, tapi kelihatan nih ya. Kalian bisa mengira-ngira lah, jarak waktunya segini, jarak lintasannya segitu gitu. Oke, mana. Di nomor 2 ini gue kecilin ya. Di nomor 2 ini pertanyaannya apa dulu? Untuk menggambarkan situasi pelari A dan pelari B pada ITEP 6. Oke, pada ITEP 6 ya. Jadi kita memprediksi pada ITEP 6. Yang bisa kita katakan itu apa pada ITEP 6? Kalau menurut gua ya, kecepatan waktu gitu ya, kecepatan untuk B, waktunya itu konstan, naiknya itu konstan, stabil tek kayak gitu. Sedangkan untuk waktu A, gua bilang konstan ya, waktunya di sini konstan. Waktu meningkat gitu. Seiring ITEP-nya 1 2 3 4 5 itu meningkatnya konstan kelihatannya ya. Kita lihat dari grafik saja. Dan waktu A kita kelihatan ya pertamanya konstan, hampir menyamai ITP. Tapi ketika dia berada di ITP 4 itu melonjaknya sangat tinggi. Waktu A ini ya. Ada lonjakan tinggi. Jadi yang bisa gua katakan waktu pelari A ini semakin panjang maka kecepatannya semakin rendah gitu ya kan, kecepatannya semakin rendah. Atau bisa kita katakan bahwa pelari B berlari lebih cepat gitu. Kalau kita simpulkan dari kalimat gue sebelumnya adalah pelari A lebih lambat gitu ya, karena kecepatannya semakin rendah gitu ya, lebih lambat dari B. Dan di sini jawabannya tersedia bahwa pelari B lebih cepat dari pelari A. Itu sama saja ya. Oke, gue tuliskan dari kesimpulan gue tadi itu adalah kecepatan A semakin rendah atau ya kecepatan A lebih lambat dari kecepatan B. Begitu. Aman ya. Jadi ketika kita bermain kata di sini namanya juga penalaran umum, kalian juga bisa menerapkan kesimpulan yang sama dalam kalimat yang berbeda. Oke. Nomor 3. Nomor 3 ini dikatakan pada tahun 2022, as always kita harus baca semuanya ya. Pertumbuhan industri perhotelan meningkat secara signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Oke, di 2022 itu meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Berarti 2021. Nah, gambarannya gimana? Nah, selagi ingin menjelaskan gue giniin deh. Nah, meningkat ya. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan industri perhotelan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022.
Oke, kita kasih jarak aja 2 tahun gitu. Nah, 2020 2024. Begini. Kita baca satu-satu, jawabannya yang paling mungkin ya, ini berarti yang paling benar. Laju pertumbuhan industri perhotelan dipengaruhi oleh pertumbuhan pariwisata tidak dibahas. Pemerintah memberikan insentif ya. Kita ini bahasnya perhotelan semua ya. Insentif pajak untuk meningkatkan pertumbuhan enggak dibahas. Perlambatan pertumbuhan industri perhotelan hanya terjadi enggak dibahas. Kita bahas tahun dan apa yang terjadi, yaitu penurunan. Nah, laju pertumbuhan ekonomi gitu. Kenapa kita langsung bilang ke laju pertumbuhan ekonomi? Karena kita membicarakan industri perhotelan, di mana industri itu adalah penghasil ekonomi juga gitu ya, sebagai subjek dan objek. Oke? Bener banget. Nah, ini tuh ada 4 pernyataan, tapi tabelnya rusak. Udah masuk ke note begini nih. Ya. Oke, begini ya. Hasilnya begitu tuh. Ayap. Oke, kelihatan jelas. Kita baca sekali lagi. Kita baca full. Ketua Umum PDPOTJAI Ingrid tadi menyampaikan air rebusan bawang putih dan jahe itu dikenal sebagai jamu berbasis bawang putih. Jadi yang paling banyak otomatis di sini dikatakan bawang putih ya yang mendominasi. Air rebusan bawang putih tak hanya bisa dicampur jahe, tapi juga dapat dikombinasikan dengan bahan alami lain seperti cuka apel, jeruk lemon, atau jeruk nipis. Manfaat rebusan bawang putih dan jahe salah satunya untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi berdampak positif gitu ya. Kita baca ya, mana yang memperlemah dan mana yang tidak memperlemah dari pernyataan tersebut. Tidak semua orang menyukai aroma air rebusan bawang putih. Sekali lagi ini menjadi bahan diskusi. Kemarin gue juga udah mengatakan ada beberapa pernyataan yang harus kita diskusikan gitu ya di kolom komentar kalau kalian sempat. Tapi menurut gue ini memperlemah. Karena apa? Karena sesuatu yang positif haruslah disukai atau dikonsumsi gitu ya. Ya, pada nyatanya memang seperti sayuran banyak yang gak suka. Dari kecil pun banyak yang gak suka begitu ya. Lanjut, bawang putih yang direbus mempunyai berbagai manfaat bagi tubuh manusia. Ini benar. Ini lebih ke benar salah kayaknya. Dengan mengonsumsi air rebusan bawang putih dapat menjaga iya kayak benar salah. Banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini memperlemah. Karena kita apa? Fokus utamanya adalah bawang putih itu bermanfaat, memiliki hal yang positif untuk manusia gitu ya. Aman. Nomor 5, manajer A menyatakan banyak pekerja yang semangat bekerja karena mendapatkan gaji. Jadi ini poinnya mendapatkan gaji, semangat gitu ya kan. Mendapatkan gaji besar gitu. Manajer B menyatakan sebagian besar pekerja merasa bersemangat ketika mereka mendapatkan kemandirian. Jadi ini hubungannya tuh berbeda, tapi variabel dependennya tuh sama. Y-nya tuh sama, yaitu apa? Semangat pekerja gitu ya. X-nya beda. X yang pertama itu adalah gaji besar, X yang kedua itu adalah kemandirian, kebebasan gitu ya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di perusahaan X mencapai target kerjanya ketika mereka bekerja dengan caranya sendiri. Ini apa? Mandiri. Berarti apa? Memperkuat pernyataan manajer B. Aman banget ya. Kalau diceritakan kita berbicara seperti itu, kayaknya rasanya itu lancar gitu ya kan. Itu terapkan di otak kalian ya. Jangan sambil dibicarakan. Nanti tiba-tiba di SNBT kalian manajer A menyatakan enggak boleh ya. Oke.